mungkin kita semua sepakat dan saya kira sudah menjadi wacana yang sangat umum di seluruh dunia bahwa demokrasi menjadi sebuah kata yang sangat sakti. Sebuah negara boleh dikucilkan dari pergaulan internasional begitu dia disebut sebagai negara yang tidak demokratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalina Filah dengan NIM 1942500073. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh agama dalam demokrasi. Kita ketahui bahwa agama dan demokrasi ini menjadi sesuatu yang paling laku dari masa lalu sampai sekarang ini dan menjadi sebuah kebutuhan individu, masyarakat, dan bahkan negara dalam merealisasikan cita-cita. Agama dan demokrasi kadangkala justru berseberangan ketika memasuki sebuah sistem politik. Agama tentu saja bagian dari kebudayaan atau demokrasi dalam perspektif antropologi. Agama bukanlah sesuatu yang abstrak dan mempunyai relevansi dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan demokrasi selalu muncul sebagai isu sentral dalam setiap episode sejarah peradaban manusia dan merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita ideal manusia sejagat karena wacana demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku, bangsa, ataupun agama dan kebudayaan. Dalam kondisi demikian ini, hubungan antara agama dan demokrasi tetap merupakan hubungan yang bersifat interseksional, yang berarti hubungan persinggungan antara agama dan demokrasi yang tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak pula sepenuhnya terpisah. Pada saat ini, tampaknya hubungan erat antara agama dan proses demokratisasi yang mana di mana-mana gerakan agama secara aktif mendorong upaya penegakan demokrasi. Kemudian, Dom Helder Camara ini seorang uskup agung di Brasil yang menggerakkan kekuatan rakyat untuk memperjuangkan demokrasi selama belasan tahun dengan menghadapi tuduhan bahwa ia condong kepada komunisme. Ia bahkan dikenal sebagai uskup merah karena pemihakannya kepada gerakan rakyat. Di Indonesia pun demikian pula halnya. Para pemimpin gerakan agama silih berganti memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajahan dan kemudian memperjuangkan demokrasi. Ketika sistem pemerintahan semakin lama semakin otoriter, berbagai kegiatan dikembangkan di kalangan agama untuk merintis di tingkat paling bawah penumbuhan masyarakat yang demokratis. Dari mulai masalah kebebasan berpendapat dan berserikat hingga masalah pencemaran lingkungannya secara masif, gerakan agama langsung terlibat dalam upaya penegakan demokrasi. Banyak lembaga keagamaan yang berkiprah untuk meneliti dan mengkaji asal-usul sistem pemerintahan yang tidak sepenuhnya demokratik, yang secara eufemistik yang disebut dengan demokrasi Pancasila yang menjadi pola hidup bangsa Indonesia saat ini. Tidak kurang pula banyaknya lembaga atau kelompok keagamaan yang langsung menerapkan pola-pola demokrasi dalam program intisan mereka di bidang pengembangan masyarakat atau community development. Dari itu semua, tampaknya hubungan antara agama dan demokrasi seolah-olah berkembang mulus dan dengan sendirinya tampak seolah-olah agama berperan transformatif bagi kehidupan masyarakat. Dalam kenyataannya, perkembangan yang terjadi tidak mendukung anggapan seperti itu. Seorang pemuka agama seperti Romo Mangunwijaya dalam kegigihannya memperjuangkan kepentingan hakiki rakyat ke Kedung Ombo akan hadapi dan dikecam oleh banyak pemuka agama lainnya baik seagama maupun tidak. Maka demikian halnya dinamika intern agama di dunia menunjukkan pembenturan keras antara mereka yang ingin melakukan transformasi kehidupan masyarakat dari titik tolak keagamaan dan mereka mempertahankan status quo keadaan dari segala daya upaya. Kemudian dalam studi kasus saya akan mengambil partai politik Islam di Indonesia.
dalam pengaruh agama dan demokrasi atau relasi agama dengan demokrasi dapat diambil contoh seperti kasus partai-partai Islam di Indonesia yang merupakan kajian yang menarik untuk dibahas karena hubungan tersebut merupakan refleksi hubungan antara agama yang dianut mayoritas penduduk dengan demokrasi sebagai sistem yang dipilih negara untuk pergantian kekuasaan dalam pengelolaan negara yang di dalamnya berkompetisi berbagai partai politik termasuk partai-partai Islam. Partai-partai Islam di Indonesia sejak sistem demokrasi sebagai bagian dari proses di alamnya senantiasa mengalami pasang surut perolehan suara. Puncaknya pada pemilu tahun 2009 dan 2014 yang mana perolehan suaranya kurang dari 35%, jauh di bawah partai-partai nasionalis. Bahkan banyak analisis meyakini bahwa Indonesia bukan lahan subur yang bagi politik Islam. Kegagalan partai-partai Islam dianggap mencerminkan berakhirnya era politik aliran di Indonesia, the end of ideology. Dengan demikian, penurunan suara partai-partai Islam mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas bangsa Indonesia adalah Muslim, namun fakta itu tidak berkorealisasi positif terhadap tingkat keterpilihan partai-partai Islam. Relasi agama dan demokrasi dalam konteks partai-partai Islam di Indonesia masih mengalami problematika dilihat dari pendekatan antropologi dengan melihat dan memahami wujud praktek keagamaan di masyarakat. Menurut Gonda Yumitro, eksistensi partai-partai Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Antara lain yaitu pertama, berkaitan dengan karakter pemahaman Islam di Indonesia. Selama ini, Islam lebih banyak dimaknai dalam artian ritual dibandingkan dengan pelibatan agama dalam semua dimensi kehidupan. Kedua, kemunduran dukungan terhadap partai Islam disebabkan perpecahan yang terjadi antara umat Islam sendiri. Bahkan dalam artian politik, Zakari Abusa mengklasifikasikan gerakan Islam di Indonesia menjadi beberapa jenis, yaitu gerakan khalifah, pendirian negara Islam, dan kelompok pluralis demokrasi. Secara sederhana, kelompok tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pendukung dan penentang demokrasi. Kelompok yang mendukung demokrasi adalah mereka yang tergabung dalam partai-partai Islam, sementara kelompok yang menentang demokrasi meliputi Dewan Dakwah Islam Indonesia, Salafi, dan Hizbut Tahrir. Karena perbedaan pola gerakan antara mendukung dan menolak demokrasi, maka seperti dapat dilihat di lapangan antara satu kelompok dengan lainnya pun belum maksimal dan dalam menyenergikan gerakan dakwah mereka. Ketiga, ketidakmampuan partai-partai Islam untuk menyelesaikan persoalan real yang terjadi di tengah masyarakat. Dari yang telah saya jelaskan dapat diambil kesimpulan bahwa agama dan demokrasi merupakan hubungan yang erat. Agama itu datangnya dari Tuhan, tapi makna dan aktualisasi agama baru akan terwujud ketika agama dipahami, dihayati, dan dipraktekkan oleh pemeluknya dalam realitas budaya. Oleh sebab itu, relasi agama dan demokrasi menjadi suatu keharusan walaupun ada banyak pro dan kontra di dalamnya, termasuk di kalangan umat Islam. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas rakyat Indonesia sejatinya berperan serta memperkaya demokrasi di Indonesia dengan keteladanan dan keadilan sehingga rakyat terbebas dari belenggu kemiskinan dan ketidaksejahteraan. Dalam konteks partai-partai politik Islam di Indonesia, problem mendasar adalah ketidakmampuan partai dalam mengemas isu-isu demokrasi, mulai dari muncul sentimen keagamaan, politisasi agama, dan pragmatisme politik. Sekian dari penjelasan saya atau presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.